البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengetahui bahwasanya ucapan yang paling jujur adalah firman Allah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, fala ahada asdaqu min, maka tidak ada satu zat pun yang lebih jujur daripada Allah. Ahada ini adalah apa? Isim dari la, nafiyah lil jins. Asdaqu berarti apa? Khabarnya. Baik. Qaulan wala khabara, tidak ada yang ucapannya lebih jujur daripada Allah Ta'ala, dan tidak ada yang beritanya itu lebih tepat daripada Allah Ta'ala. Fakullu ma akhbara bihi subhanahu fahuwa shadiq, fahuwa sidq. Ini lebih dahsyat lagi, bukan fahuwa shadiq tapi sidq. Maka seluruh apa yang Allah Subhanahu kabarkan, maka ini betul-betul sebuah kejujuran. Ini sigat mubalaghah. Harusnya apa? Fahuwa shadiq, berita yang benar, berita yang jujur, tapi didatangkan dengan masdar untuk apa? Taukid, sebagai bentuk apa? Mubalaghah li at-tasdiq. Wa haq, dan dia adalah kebenaran. Ini juga pola penyangatan mubalaghah, karena asalnya adalah haq, tapi kemudian apa? Didatangkan masdar, menunjukkan tidak ada lagi keraguan harusnya bagi orang-orang yang percaya pada Allah, bahwasanya beritanya pasti benar. La miryata fihi wala syak, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebimbangan. Yang masih ragu berarti kesalahan pada dirinya, bukan kesalahan pada keakuratan berita Allah, ketepatan berita Allah. Kesalahan pada apa? Keimanan dirinya sendiri berarti. Qala ta'ala wa man asdaqu minallahi qila. Ini soalnya adalah soal ingkari, maknanya adalah apa? Nafi. Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Artinya adalah la asdaqa minallah, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah. Apanya? Qila, ucapannya. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Ini soal ingkari, karena apa? Sedemikian jujurnya Allah sehingga justru orang yang meragukan maka dia layak untuk diingkari. Wa qal wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, yaitu jujur, fi akhbarih, dalam beritanya, wa adlan, yaitu adil, fi ahkamih, di dalam hukum-hukumnya. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, semuanya serba tepat dan sempurna kalamullah itu. Yang layak dikritik adalah kita, bukan Allah Ta'ala, bukan firman-Nya. Tayyib. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab ihmarat aynah wa ala sautuh washtadda ghadabuh. Rasulullah SAW itu sering apabila berkhutbah mata beliau sampai merah, suara beliau keras, dan kemarahan beliau itu semakin memuncak. Hatta ka'annahu mundhiru jaish, sampai seakan-akan beliau itu adalah pemberi peringatan bagi tentara, bagi pasukan. Yaqul sabbahakum wa massakum, mengatakan kalian akan didatangi, kalian akan diserang di waktu pagi dan petang. Yaitu apa? Waspadalah. Waspadalah akan siksaan-siksaan Allah dan juga apa? Datangnya kematian yang tidak disangka-sangka itu. Wa yaqul, beliau bersabda, amma ba'd, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadits kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik sabda adalah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru, setiap perkara yang dibuat-buat itu adalah kesesatan. Ini sering diulang-ulang sampai Rasulullah itu dengan apa? Nada yang tinggi dan marah. Tapi apa? Tetap aja banyak orang yang degil dan tidak sadar.
Nah, kalau seperti ini memang mungkin yang dengar khutbah pun nggak akan mengantuk, bahkan merasa takut itu. Karena memang layak manusia, layak kaum muslimin untuk sekarang itu memperbanyak rasa takut. Bukan selalu terlena, nggak masalah dapat syafaat. Nanti kita banyak baca surat Yasin dapat syafaat. Ini akan selalu terlalaikan. Selalu lena dengan dosa-dosa dia nantinya. Baik, rawahu Muslim. Ini nomor yang ke-867. Qauluhu wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al huda bi fathil ha wa sukunid dal. Berarti ini kalau kita baca al hadiyu, dan ini juga riwayat dari Muslim. Tayyib, berarti setelahnya bukan alif layyinah tapi ya al hadiyu. Ini kalau kalau dia itu dengan fathah haknya al hadiyu. Maknanya adalah as-samtu wat tariqatu was-sirah. Samat yaitu yaitu gaya berjalan atau gaya bersikap, model bersikap. Tariqah yaitu jalan hidup atau metode. Kalau sirah adalah biografi atau perjalanan hidup. Wa quri'a bid-dhamm huda. Berarti maknanya ay ad-dalalatu wal irsyad, yaitu bimbingan dan petunjuk. Wal murad, terserah mau huda atau hadiyu, apa yang diinginkan di sini? Tafdilu dinihi wa sunnatihi ala sairil adyani was sunan, yaitu lebih utamanya agama Rasul dan sunnah Rasul SAW daripada agama-agama yang lain dan sunnah-sunnah yang lain. Ini yang harusnya diyakini oleh orang-orang yang beriman, yang harusnya diyakini oleh kaum mukminin, bukan malah merasa rendah diri kalau ikut agama Nabi dan sunnah Nabi, tapi merasa bangga kalau mampu mengadopsi ajaran orang-orang Yunani atau undang-undang orang British atau orang-orang Belanda atau orang Eropa yang lain. Tayyib, itu harusnya kalau mereka memang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Fadinuhu sallallahu alaihi wasallam akmalul adyani alal itlaq. Maka agama Rasulullah SAW adalah agama yang paling sempurna secara mutlak. Wa syari'atuhu afdalus syara'i ikhtaraha Allahu li khiratihi min khalqih. Dan syariatnya adalah syariat yang paling utama yang telah Allah pilihkan kepada orang-orang terbaiknya, hamba yang terbaik, min khalqih, dari kalangan para makhluknya. Allah Ta'ala memilih kita sebagai generasi, sebagai umat yang terbaik, dan telah memilihkan untuk kita syariat terbaik. Harusnya kita bersyukur, bukan malah membolehkan untuk murtad, memilih agama sesuka diri, atau bergaya tidak suka pada agama yang Allah pilihkan ini, memilih gaya agama yang lain. Ini betul-betul tidak pandai bersyukur. Tayyib, wali ummatihi, dan yang Allah pilihkan untuk umatnya, khairi ummah, yang mana mereka itu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia. Adapun kalau kita ikut gaya orang kafir, untuk apa kita ikut gaya mereka dan metode mereka? Mereka adalah umat-umat yang pernah dikeluarkan justru untuk menyusahkan manusia. Kita ikut orang Belanda, berapa ratus tahun orang Belanda menyusahkan manusia itu. Kita ikut orang British, berapa lama orang British menyusahkan kita, sampai lombong-lombong itu timah pun dihabisi. Mereka umat-umat yang menyusahkan manusia. Kenapa justru kita ikut mereka sampai sekarang? Sampai sekarang seakan-akan merdeka, tetapi di leher kita masih ada ikatan. Ini menyusahkan umat namanya. Adapun umat Muhammad SAW, pengikut Nabi Muhammad SAW, betul-betul dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia. Kalau orang menyadari itu. Wa ja'alaha hujjatan baqiyatan ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan umat ini, kalau itu kembali ke umat, sebagai hujjah yang terus lestari sampai hari kiamat. Kecuali kalau hanya ini kembali ke yang lebih awal, yaitu syariat, itu lebih sesuai. Adapun kalau umat Muhammad sebagai hujjah, karena nanti di hari kiamat betul-betul kita sebagai saksi. Saksi akan umat-umat terdahulu. Tayyib, dan kalam kita nanti yang akan terpandang untuk menghukumi. Kita tapi siapa? Maksudnya adalah orang-orang yang soleh. Adapun orang-orang yang jahat, maka dia tidak layak menjadi hakim, tidak layak untuk menjadi saksi di hari kiamat. Dan dohirnya yang diinginkan adalah yang kedua, yaitu syariat. Dan Allah menjadikan syariat Muhammad SAW itu syariat yang terus lestari sampai hari kiamat. Sampai nanti betul-betul ditegakkan lagi oleh Nabi Isa.
Yang diagungkan oleh umat yang lain ternyata apa? Beliau ini datang untuk menegakkan syariat Muhammad. Baru menyesal mereka, salah selama ini. Kenapa salah? Ya, karena nggak percaya pada kitab suci yang terpelihara. Mereka lebih percaya kepada para penggembala mereka yang memandang mereka adalah sebagai domba. Ya, karena para pendeta memandang apa itu? Orang-orang Nasrani bimbingan mereka itu adalah apa? Sebagai gembala. Tapi nggak sedih juga dikatakan gembala, wahai domba-dombaku. Padahal jelas dalam sebagian kitab-kitab mereka itu mau jadi domba. Yang lebih menyesal lagi adalah banyak muslimin mau diperhamba oleh domba. Ini muskilah lagi. Diperhamba oleh apa? Oleh orang-orang Nasrani. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan la yatatarraqu ilaihan nasakh wa la ya'tariha tabdilu wat taghyir. Tidaklah syariat ini mengalami pemansuhan. Mansuh secara apa? Secara total. Kalau mansuh ada, tapi apa? Dengan syariat dari umat ini juga. Syariat dari apa? Allah Ta'ala. Dari Rasulnya. Tapi kalau dimansuh secara total, tidak lagi berlaku di dunia, maka ini tidak pernah ada. Tidak pernah apa? Mengalami. Wala ya'tariha tabdil. Tidak pula yusibuha. Ya'tari yusib. Tidak pernah tertimpa penggantian dan perubahan alladzi waqa'a fi syara'i qablaha, yang terjadi pada syariat-syariat sebelumnya. Dinisbatkan ini adalah Al-Qur'an. Kalau yang umat terdahulu ini adalah Injil, padahal bukan Injil. Kalau sekarang walaupun ada usaha itu dari kalangan apa? Orang-orang kafir itu, yaitu orang-orang apa itu? Orang-orang Syiah Rafidhah, ternyata apa? Tidak laku di tengah-tengah umat ini, di jumhur umat ini. Al-Qur'annya tetap Al-Qur'an yang asli. Kalau dikatakan, oh ini sudah berubah, yang betul ini, mana Al-Qur'an kalian tunjukkan? Nggak berani dan tidak mampu. Katanya tunggu Imam Mahdi nanti. Oh berarti selama 1400 tahun kalian tidak ada pembimbing. Dari apa? Dari kitab suci. Ternyata apa? Imam Mahdinya selama ini menyembunyikan terus-menerus. Nah ini rugi. Tayyib. Kemudian apa? Walihadzal makna alladzi dzakarna kana kullu aqilin minal yahudi wan nasara. Dan berdasarkan makna yang kami sebutkan ini, berarti apa? Setiap orang yang berakal dari kalangan Yahudi dan Nasara, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia akan berbuat seperti yang diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dalam Majmu'ul Fatawa yang keempat, muka surat 203, ya'tarifu bi anna dinal Islam haq. Dia akan mengakui bahwasanya agama Islam adalah benar. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini kalau mereka berakal. Dan memang banyak orang yang didebat oleh Syekhul Islam dan sepeninggal beliau yaitu Ibnul Qayyim. Mereka apa? Mengakui. Oh memang ujung-ujungnya mereka mengakui ini betul-betul agama yang benar, dan ini memang betul-betul dia adalah nabi dan rasul. Wa anna man ata'ahu minhum dakhala jannah, dan dia juga akan mengakui barang siapa taat dari mereka kepada apa? Kepada beliau, kepada Muhammad SAW, maka dia akan masuk surga. Makanya yang sebagaimana telah kita lewati itu di riwayat Imam Ahmad, hadis Anas tentang apa? Rasulullah SAW menjenguk anak kecil yang mau meninggal itu. Rasulullah menyuruh untuk mengucapkan syahadat. Anak ini memandang kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Tahu orang ini bahwasanya apa? Kunci surga ada di situ. Walaupun orang ini degil, tapi apa? Dia tidak ingin anaknya celaka. Memang yang namanya ayah, yang namanya ibu, dia tetap apa? Lebih sayang kepada anaknya daripada diri sendiri. Walaupun dia mengalami apa itu? Fanatisme terhadap agama dia, tapi ketika di akhir hayat dia nggak akan tega kalau anaknya itu mengalami penderitaan abadi karena salah agama. Maka dia akan nyuruh anaknya dalam suasana macam tadi, apa itu? Di hadapan Rasulullah untuk apa? Taat kepada Rasulullah SAW. Demikian pula apa? Orang yang didatangi oleh siapa itu? Amr bin Nufail. Ketika sampai ke Syam, ketika ingin apa? Ketika bertanya kepada pendeta Yahudi, yaitu saya ingin ikut Anda, saya ingin ikut agama Anda. Nah, orang Yahudi ini dia jujur mengatakan, engkau tidak akan mampu mengikuti kami sampai engkau mendapatkan bagian dari kemurkaan Allah. Maka orang ini bertanya, si Amr ini, justru dari kemurkaan Allah saya ini lari. Siapa yang mampu untuk memikul kemurkaan Allah? Tunjukkan saya kepada agama yang benar. Dia mengatakan agama yang benar itu bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah, tetapi dia adalah agama Ibrahim al-Hanifiyah. Yaitu apa? La ya'budu illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kemudian apa? Dia pergi, dia cari lagi. Macam apa agama Hanifiyah itu?
Nah, dia jumpa dengan apa? Pendeta Nasrani, mengatakan saya ingin ikut agama Anda. Maka orang Nasrani ini, pendeta ini mengatakan engkau tidak akan ikut kami sampai engkau mendapatkan bagian dari, kalau tadi apa? Kemurkaan. Sekarang apa? Dari laknat Allah, yaitu siksaan Allah, yaitu laknat, ya, kutukan. Maka dia mengatakan justru dari kutukan Allah saya lari. Dan siapa yang mampu memikul kutukan Allah? Lalu agama apa yang benar? Maka pendeta Nasrani mengatakan apa? Bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah, tapi agama Hanifiyah punya Ibrahim, la ya'budu illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi dia sendiri tahu, walaupun dia berbuat itu, dia tahu ini agama yang salah ini. Yang betul adalah apa? Agama warisan Ibrahim. Tayyib, disuruh untuk apa? Ikut itu, cari yang itu, jangan ikuti kami. Ini orang-orang yang masih punya sisa akal, walaupun apa? Mayoritas akal dia sudah hilang. Gimana dia sendiri celaka, dia diam saja. Alhamdulillah. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan yang di sini, bal katsirun minhum ya'tarifuna bi anna dinal Islam khairun, harusnya ya. Khairun. Tanpa alif. Khairun min dinihim. Bahkan mereka mengakui, banyak dari mereka yang mengakui bahwasanya agama Islam lebih baik daripada agama mereka. Kama atabaqat ala dzalikal falasifah. Sebagaimana orang-orang ahli filsafat bersepakat itu, sepakat tapi tidak mau apa? Tidak mau taat kepada konsekuensinya. Kama qala Ibnu Sina, sebagaimana ucapan Ibnu Sina sebagai apa? Lisanul falasifah. Sebagai apa? Juru bicara falasifah. Rugi jadi juru bicara falasifah. Jadi juru bicara Islam itu betul. Ajma'a falasifatul alam. Para falasifah di alam semesta bersepakat ala annahu lam yatrukil alama namusun a'zamu min hadan namus, bahwasanya tidak pernah mengetuk alam semesta suatu undang-undang yang lebih agung daripada undang-undang ini. Ini ahli filsafat sepakat. Tapi prakteknya apa? Enggak diamalkan undang-undang dari Islam tadi oleh mereka. Baik dari sisi ritualitas keagamaan ataupun dari sisi muamalah sehari-hari, sampai bahkan dalam masalah imarah dan siasah pemerintahan. Orang-orang filsafat tidak mau. Kenapa? Karena tidak akan dapat uang. Tidak percaya kepada pahala Allah Ta'ala, tidak lebih mengutamakan pahala Allah. Wala syakka anna hadhihi syari'atal azimatal kamilah min dalaili nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keraguan bahwasanya syariat yang agung dan sempurna ini adalah bagian dari dalil-dalil akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena beliau adalah orang ummi. Bagaimana beliau akan mampu baca tulis? Kalau tidak mampu baca tulis, gimana akan membaca buku-buku filsafat agar mampu membentuk undang-undang yang bagus? Karena syarat untuk mampu membuat undang-undang yang bagus harus apa? Belajar filosofi ini, filosofi itu, dan seterusnya. Nah, ternyata Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan itu semua dan tidak pernah belajar kepada ahlul kitab ataupun yang lain-lain, ternyata beliau mendatangkan syariat yang paling agung. Maka tidak ada jalan keluar kecuali apa? Semua harus mengakui ini dari Allah, bukan dari yang lain-lain. Makanya orang Yahudi pun mengakui, cuma mereka mengatakan seandainya yang mendatangkan wahyu itu malaikat Mikail, kami ikut Anda. Tapi karena yang mendatangkan adalah Jibril, Jibril musuh kami nggak ikut. Nah, ini fanatisme lagi, asobiyah lagi. Terserah siapa, kalau istilahnya postonya, yang penting hasilnya betul, selesai. Penting amat dengan postonya. Kita bukan menjalin cinta dengan posto, muskilah. Yang penting adalah apa? Surat ini dari siapa, itu yang penting. Orang Yahudi tolol. Baik. Nah, karena postonya tidak sesuai, walaupun ini surat dari Perdana Menteri, saya nggak terima, rugi kamu. Nanti Perdana Menterinya marah. Ini yang penting bukan postonya, tapi siapa yang mengirimkan surat ini. Yaitu apa? Dari siapa? Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Apa Yahudi benci sama Ya, mereka punya khurafat ini, khurafat itu, dan selalu apa? Malaikat Jibril yang membongkar kejahatan-kejahatan mereka, mendatangkan wahyu kepada Nabi tentang ini yang jahat dan seterusnya. Dan syariat yang selalu apa? Akan mengkritik syariat-syariat yang dibuat oleh apa? Para pendeta mereka. Ketika datang Nabi yang baru akan mengkritik, ini keliru selama ini ajaran ini. Yang betul ini ya, mereka bengang sama apa? Malaikat Jibril. Ya salah diri sendirilah, kenapa buat syariat yang salah-salah. Sudut pandang yang terbalik.